Bayangkan kebun Anda seperti seorang atlet yang baru saja menyelesaikan maraton sepanjang musim panas. Dia lelah, terkuras tenaganya, tapi musim baru akan segera tiba. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membiarkannya beristirahat di aspal kosong? Atau Anda akan menciptakan semua kondisi terbaik untuk pemulihannya? Hal yang sama berlaku untuk tanah kita. Musim gugur bukanlah waktu untuk beristirahat, melainkan tahap terpenting untuk mempersiapkan kemenangan di masa depan, yaitu panen yang melimpah ruah. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki tanah dengan benar di musim gugur. Dan yang terpenting, kita akan membongkar kesalahan-kesalahan fatal yang seringkali kita lakukan, baik karena ketidaktahuan maupun kebiasaan. Kesalahan-kesalahan ini bisa membuat semua usaha di musim semi jadi sia-sia. Tetaplah bersama kami, dan Anda akan tahu bagaimana mengubah tanah yang lelah menjadi surga kesuburan hanya dalam satu musim dingin. Nah, musim tanam sudah usai, panen pun sudah terkumpul. Rasanya kita bisa bernapas lega dan beristirahat hingga musim tanam berikutnya tiba. Tapi, disinilah letak jebakan pertama, dan mungkin yang paling fatal bagi seorang pekebun. Kesalahan yang bahkan sering dilakukan oleh pekebun berpengalaman karena kebiasaan, yaitu meninggalkan kebun begitu saja, membiarkannya apa adanya, membiarkan bedengan tanah kosong, telanjang, dan terempas oleh elemen alam. Sepertinya, apa masalahnya? Tanah kan butuh istirahat, tapi kenyataannya, tanah yang kosong tidak beristirahat, justru menderita. Bayangkan saja, hujan deras dan angin kencang adalah musuh nyata bagi tanah yang tak terlindungi. Setetes demi setetes, hembusan demi hembusan, mereka membawa pergi lapisan teratas tanah yang paling berharga, paling subur, yaitu humus yang sudah Anda ciptakan dan pelihara sepanjang musim tanam. Saat musim tanam berikutnya tiba, yang tersisa mungkin hanya bayangan samar dari keberadaannya. Tapi bukan itu saja. Di dalam tanah ada kehidupan tak terlihat yang terus berdenyut. Miliaran bakteri, jamur, dan cacing tanah yang bermanfaat bekerja keras menciptakan kesuburan. Bagi mereka, tanah yang telanjang adalah bencana. Perubahan suhu yang drastis dan pembekuan tanah sangat merusak bagi para pembantu kecil kita ini. Tanah yang kehilangan kehidupan akan menjadi padat dan keras. Ia berhenti bernapas. Ini bukan lagi organisme hidup, melainkan hanya gumpalan tanah mati. Dan terakhir, alam tidak menyukai kekosongan. Jika Anda tidak menutupi bedengan dengan sesuatu yang bermanfaat, alam akan menutupinya sendiri. Dan yakinlah, yang akan tumbuh adalah gulma. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk merebut wilayah yang kosong itu. Saat musim tanam berikutnya tiba, Anda harus memulai musim bukan dengan menanam, melainkan dengan pertarungan yang melelahkan untuk setiap sentimeter tanah. Jadi, apa yang harus dilakukan? Bagaimana melindungi tanah kita dari segala macam masalah ini? Jawabannya sederhana dan sebenarnya ada tepat di bawah kaki Anda. Aturan pertama bagi pekebun di musim gugur adalah jangan pernah membiarkan tanah terbuka. Kita harus menutupinya, seperti orang tua penuh kasih yang menyelimuti anaknya dengan selimut. Dan cara termudah serta paling terjangkau untuk melakukannya adalah dengan mulsa. Mulsa ibarat selimut bagi tanah Anda. Ia melindungi tanah dari angin dingin yang membekukan, hujan lebat, dan perubahan suhu yang ekstrem. Apa saja yang bisa dipakai? Nyaris semua yang diberikan oleh kebun kita. Rumput yang baru dipangkas dari halaman, daun-daun kering yang berguguran dari pohon. Ini adalah pupuk gratis yang sangat berharga. Jerami, serbuk gergaji, atau bahkan hanya lapisan kompos yang belum matang, sangat cocok. Lapisan mulsa setebal 5-7 cm akan menjadi perisai yang kokoh. Ia akan mencegah gulma nakal tumbuh. Ia akan menjaga kelembaban yang berharga dan struktur tanah yang gembur. Namun, keajaiban utama akan terjadi sepanjang musim dingin. Selimut ini akan perlahan membusuk
dan menjadi hidangan lezat bagi cacing tanah dan mikroorganisme tanah. Anda tidak hanya melindungi tanah, tetapi juga memberinya makan dan menyembuhkannya. Menjelang musim semi, tanah di bawah mulsa akan hidup, gembur, dan penuh nutrisi. Namun, jika mulsa adalah perlindungan pasif, ada juga cara yang lebih aktif dan jauh lebih ampuh untuk menyuburkan tanah. Mari kita bicara tentang tanaman penutup tanah, atau yang juga dikenal sebagai pupuk hijau. Jika kita lanjutkan analogi kita, menanam tanaman penutup tanah ini ibarat mengirim tanah Anda ke salon spa mewah selama musim dingin. Apa itu? Tanaman penutup tanah adalah jenis tanaman yang kita tanam bukan untuk dipanen hasilnya, melainkan untuk kebaikan tanah itu sendiri. Beberapa pilihan populer untuk musim gugur antara lain sawi putih, gandum hitam musim dingin, facelia, atau oat. Mereka ditanam segera setelah panen utama selesai. Selama sisa waktu sebelum datangnya musim dingin, mereka sempat menumbuhkan biomasa hijau yang subur dan sistem akar yang kuat. Dan disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai. Bayangkan saja, akar-akar mereka ibarat ribuan bajak kecil menembus jauh ke dalam tanah, menggemburkan dan menyusun strukturnya. Mereka melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sekop manapun. Mereka menarik nutrisi dari kedalaman dan membawanya ke permukaan. Sementara itu, biomasa hijau mereka bagaikan selimut hidup, melindungi tanah dari erosi dan tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada gulma. Ini adalah pabrik kesuburan sejati yang beroperasi langsung di bedengan kebun Anda. Pembahasan mengenai pupuk hijau sudah selesai. Sekarang mari kita beralih ke alat kebun utama kita, sekop. Di saat-saat penting pengolahan lahan, apakah ia menjadi sahabat atau justru musuh kita? Bagi banyak generasi pekebun, tradisi membajak tanah secara mendalam adalah ritual sakral. Dipercaya bahwa tanah harus dibalik total agar terpapar udara dan panas secara maksimal, sehingga larva hama mati. Kedengarannya logis, bukan? Namun, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa membajak tanah secara mendalam dengan membalik lapisan tanah secara total adalah salah satu tindakan paling merusak yang bisa Anda lakukan di kebun Anda? Ini adalah tindakan vandalisme nyata terhadap kehidupan yang berdiam di dalam tanah. Mari kita pahami alasannya. Tanah kita bukan hanya gumpalan tanah biasa. Ia adalah rumah susun, bertingkat-tingkat, di mana setiap lantai dihuni oleh penghuninya sendiri dengan aturan main mereka masing-masing. Di lantai atas, yang kaya oksigen, hidup bakteri aerob. Mereka adalah sekutu utama kita, yang bertugas menciptakan humus dan menjaga kesuburan tanah. Sebaliknya, di kedalaman, di mana hampir tidak ada oksigen, berdiam bakteri anaerob. Ketika kita membalik lapisan tanah, kita menciptakan revolusi sungguhan di rumah susun ini. Para penghuni aerob yang membutuhkan oksigen, kita kubur hidup-hidup di kedalaman, di mana mereka mati tanpa udara. Sementara itu, bakteri anaerob justru kita angkat ke permukaan, di mana oksigen bagi mereka adalah racun mematikan. Dengan tangan kita sendiri, kita memusnahkan pasukan pembantu alami kita. Campur tangan yang terlalu kasar seperti ini akan menghancurkan struktur tanah yang rapuh, yang sebenarnya sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Alih-alih menjadi tanah yang berpori, gembur, seperti spons yang mampu menyerap dan menahan kelembapan, yang kita dapatkan justru gumpalan tanah padat yang tanpa struktur. Ketika hujan pertama turun, tanah seperti ini akan memadat, membentuk kerak, dan mengeras seperti batu. Akar tanaman pun akan sulit bernapas dan berkembang. Lalu, bagaimana solusinya? Apakah kita tidak boleh mengolah tanah sama sekali? Tentu saja tidak. Menggemburkan tanah tetap diperlukan. Namun, ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Alat yang ideal bukanlah sekop, melainkan kultivator tangan atau garpu taman. Tugas Anda bukanlah membalik tanah, melainkan hanya menggemburkannya sedalam 5 hingga 10 cm.
Ini sudah cukup untuk membuat tanah lebih gembur, meningkatkan daya serap air, dan sirkulasi udaranya. Anda seolah menyisir permukaan tanah tanpa merusak ekosistem yang sudah terbentuk. Penggemburan yang lembut seperti ini akan menjaga kehidupan mikroorganisme dan makhluk kecil di bawah tanah, serta membantu tanah lebih siap menghadapi musim berikutnya tanpa mengubahnya menjadi gurun tak bernyawa. Percayalah, tanah Anda dan hasil panen di masa depan akan sangat berterima kasih atas perhatian ini. Pembahasan kita selanjutnya, dan ini sangat penting, adalah pupuk. Musim gugur adalah waktu yang tepat untuk membangun fondasi nutrisi bagi musim tanam berikutnya. Rasanya gatal ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat ke bedengan, memberi makan tanah yang sudah lelah. Namun, disinilah letak satu kesalahan umum lain yang sering dilakukan, yang tidak hanya bisa sia-sia, tetapi bahkan bisa merugikan. Kesalahan fatal nomor 1, memberikan pupuk nitrogen di musim gugur. Ini berlaku untuk pupuk mineral seperti urea atau amonium nitrat, dan bahkan pupuk kandang segar yang juga banyak mengandung nitrogen. Mengapa ini tidak baik? Alasannya sederhana. Nitrogen adalah stimulan kuat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, seperti daun dan batang. Ia seolah memberi perintah pada tanaman, tumbuh. Namun, di musim gugur, perintah ini sama sekali tidak tepat. Jika di bedengan Anda masih ada tanaman keras, pemupukan semacam ini akan memicu pertumbuhan tunas baru yang tidak akan sempat menguatkan diri dan bersiap menghadapi musim dingin. Tunas-tunas itu dijamin akan mati beku, malah melemahkan seluruh tanaman. Dan jika Anda memberikan nitrogen ke bedengan kosong, itu sama saja membuang uang percuma. Selama musim gugur dan musim dingin yang panjang, sebagian besar nitrogen yang mudah larut akan tercuci begitu saja dari tanah oleh hujan dan air larian. Menjelang musim semi, dari pemupukan Anda yang melimpah itu tidak akan tersisa sedikit pun. Jadi, apa sebenarnya yang perlu kita berikan pada tanah kita di musim gugur? Untuk pupuk mineral, musim gugur adalah saatnya fosfor dan kalium. Kedua elemen ini sangat penting untuk perkembangan sistem akar, pembentukan tunas bunga, dan ketahanan tanaman secara keseluruhan di musim dingin. Berbeda dengan nitrogen, keduanya diserap secara perlahan. Dengan memberikan pupuk ini di musim gugur, Anda sedang menciptakan cadangan nutrisi jangka panjang. Selama musim dingin, unsur-unsur ini akan perlahan-lahan berubah menjadi bentuk yang mudah diserap tanaman, sehingga saat musim semi tiba, bedengan Anda akan sepenuhnya terisi nutrisi dan siap menyambut musim tanam baru. Namun, jika fosfor dan kalium bisa diibaratkan vitamin bagi tanah, maka makanan sejati dan paling lengkap untuk tanah adalah bahan organik. Dalam konteks ini, pupuk kandang yang sudah lapuk sempurna atau kompos matang adalah rajanya pupuk di musim gugur. Ini bukan sekadar kumpulan unsur hara, ini adalah kehidupan. Memberikan bahan organik bukan hanya memastikan tanaman mendapatkan semua yang dibutuhkan, tetapi yang paling utama, Anda juga memberi makan para pekerja mikroskopis yang menciptakan kesuburan tanah. Bahan organik akan memperbaiki struktur tanah, menjadikannya gembur, mampu menahan air, dan lebih hidup. Bahkan, bahan organik mampu mengubah tanah berpasir menjadi tanah yang subur, serta menjadikan tanah liat lebih ringan dan berongga. Berikan bahan organik dengan mengolah tanah dangkal, atau cukup sebarkan dalam lapisan tebal sebagai mulsa. Ini adalah hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk kebun Anda di musim gugur. Ada satu hal penting lainnya yang seringkali luput dari perhatian banyak pekebun atau bahkan terlupakan sama sekali. Yang dimaksud adalah tingkat keasaman tanah atau yang lebih dikenal sebagai kadar pH tanah. Anda bisa saja memberikan pupuk terbaik dan termahal, merawat kebun dengan sempurna. Tetapi jika tingkat keasaman tanah tidak cocok untuk tanaman Anda, panen yang Anda impikan tidak akan terwujud. Bayangkan, keasaman tanah ini seperti sebuah kunci yang membuka akses bagi tanaman untuk menyerap nutrisi penting dari dalam tanah. Jika kunci itu tidak cocok,
maka pintu menuju gudang makanan bagi tanaman akan tetap tertutup rapat. Pada kondisi tanah yang terlalu asam atau justru terlalu basah, akar tanaman secara fisik tidak mampu menyerap fosfor, kalium, magnesium, dan elemen penting lainnya yang sangat dibutuhkan. Nutrisi-nutrisi tersebut sebenarnya tersedia di dalam tanah, namun tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Musim gugur adalah waktu yang sangat ideal untuk mulai mengatasi masalah ini. Proses penyesuaian tingkat keasaman tanah, seperti proses menetralkan tanah yang terlalu asam, memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahan-bahan yang ditaburkan harus punya waktu untuk bereaksi sempurna dengan tanah. Nah, selama musim dingin yang panjang, tepung dolomit, kapur pertanian, atau abu kayu yang Anda berikan di musim gugur akan punya cukup waktu untuk bekerja secara efektif. Saat musim semi tiba, kadar pH tanah akan kembali normal, sehingga tanaman Anda akan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Hal ini secara langsung akan berdampak positif pada kesehatan tanaman, dan tentu saja pada peningkatan hasil panen Anda. Dan inilah rahasia utama yang akan mengubah segalanya. Kita terbiasa berpikir bahwa di musim gugur, kita hanya menyiapkan bedengan untuk tanaman. Tapi sebenarnya, kita sedang memberi makan makhluk hidup. Tanah Anda itu bukan sekadar tanah biasa. Ini adalah megapolitan yang sangat kompleks dengan miliaran penduduk, bakteri, jamur, cacing. Merekalah yang menciptakan kesuburan. Merekalah yang mengolah bahan organik menjadi unsur hara yang mudah diserap tanaman. Ketika Anda membiarkan tanah terbuka begitu saja, Anda membiarkan para penghuni ini kelaparan dan mati. Ketika Anda menggali atau mencangkulnya tanpa pikir panjang, Anda menghancurkan rumah mereka. Ketika Anda memberikan pupuk yang salah, Anda meracuni mereka. Ini benar-benar mengubah sudut pandang, bukan? Semua tindakan kita di musim gugur seharusnya tidak berfokus pada pembersihan, melainkan pada perawatan peradaban bawah tanah ini. Dengan menutupi tanah menggunakan mulsa atau tanaman penutup tanah, siderat, Anda memberi mereka rumah dan makanan sepanjang musim dingin. Dengan menambahkan bahan organik, Anda seperti mengadakan pesta besar bagi mereka. Dan dengan menghindari penggalian tanah yang dalam, Anda menjaga keutuhan dunia mereka. Jadi mari kita simpulkan, tanah yang sehat adalah tanah yang hidup. Dan tugas utama kita di musim gugur adalah menciptakan kondisi paling nyaman bagi kehidupan ini. Jangan biarkan tanah terbuka, hindari penggalian dalam, dan gantikan dengan penggemburan ringan. Berikan nutrisi organik pada tanah, bukan hanya nitrogen kosong. Dan jangan lupakan pembersihan sisa-sisa tanaman. Lakukan ini, dan di musim semi tanah, Anda akan membalas kebaikan Anda 3 kali lipat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon dukung kami dengan like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Ritual perawatan tanah apa yang biasa Anda lakukan di musim gugur? Mungkin ada hal lain yang Anda lakukan dan belum saya sebutkan. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita belajar bersama.